Hari itu, seorang ibu muda membeli cermin tua dari pasar loak di pinggiran kota. Kayunya berukir rumit, menyerupai akar yang melilit. Kaca cerminnya sedikit buram, seperti menyimpan kabut yang tak pernah hilang. Penjualnya, wanita tua berjilbab hitam, menatap si ibu dengan tatapan berat. "Jangan taruh di kamar anak kecil," katanya perlahan. Tapi peringatan itu diabaikan. Cermin itu justru dipasang di kamar anaknya, Gibran, bocah laki-laki berumur 5 tahun. Malam pertama, si ibu merasa ada yang aneh. Cermin itu terlalu dingin, terlalu sunyi. Dan sejak saat itu, Gibran mulai berbicara sendiri di depan kaca. "Om, di dalam kaca lucu, Bu," ucapnya sambil tersenyum. Si ibu hanya terdiam. Jantungnya berdebar, pikirannya mulai tak tenang. Tanpa sadar, ia telah membawa sesuatu pulang ke rumahnya. Sesuatu yang tak seharusnya menyentuh dunia manusia. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Sejak cermin tua itu dipasang, kebiasaan Gibran mulai berubah. Anak itu jadi sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Duduk diam. Kadang tertawa, kadang seperti sedang mendengarkan sesuatu. Ibunya mengira Gibran sedang bermain imajinasi seperti anak-anak pada umumnya. Sampai suatu pagi, ia mendengar Gibran berkata, "Ibu, Om di dalam cermin ngajarin aku lagu." Ketika ditanya siapa Om itu, Gibran hanya tersenyum. Tangannya menunjuk ke dalam kaca. "Dia tinggal di balik sini." "Tapi cuma aku yang boleh lihat," katanya polos. Ibunya mulai merasa tidak nyaman. Tapi rasa tak enak itu ditepis dengan logika. Malam harinya, ia mencoba menutup cermin dengan kain putih. Tapi keesokan paginya, kain itu sudah terlepas. Dan ada bekas tangan kecil dari dalam cermin. Malam itu, sekitar pukul 3 pagi, si ibu terbangun karena mendengar suara bisikan. Awalnya dia mengira itu suara TV yang lupa dimatikan. Tapi rumah sedang gelap gulita, dan semua orang sedang tidur. Ia mengikuti sumber suara itu, langkah demi langkah, sampai berhenti di depan kamar Gibran. Pelan-pelan, pintu dibuka. Dan di sana, Gibran berdiri menghadap cermin. Diam. Tidak bergerak. "Gibran," panggilnya lirih. Anaknya menjawab tanpa menoleh. "Tunggu dulu, Bu." Omnya belum selesai ngomong. Si ibu melangkah mendekat, tapi tiba-tiba cermin itu berembun dari dalam. Dan di tengah embun itu, muncul bekas tangan besar, 5 jari, tapi kurus dan memanjang. Itu bukan tangan manusia. Esok harinya, si ibu mencoba memberanikan diri. Ia berdiri di depan cermin tua itu. Menatap dalam-dalam, mencoba menepi segala ketakutan. Namun ada satu hal yang membuat darahnya mendadak dingin. Bayangannya tidak muncul. Ia mundur, mencoba menormalkan napas. Tapi cermin itu tidak menampilkan apapun selain kamar kosong, dan sesosok bayangan kecil yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin, dan bayangan itu masih di sana, berdiri, menatapnya. Sejak hari itu, ia mulai menghindari cermin. Karena ia tahu, benda itu bukan lagi sekadar pemantul, tapi pintu. Dan apapun yang berada di baliknya, sudah mulai masuk ke dunia ini. Sejak hari itu, ia mulai menghindari cermin karena ia tahu benda itu bukan lagi sekadar pemantul, tapi pintu. Dan apapun yang berada di baliknya,
sudah mulai masuk ke dunia ini. Namun sesaat sebelum cermin tertutup penuh, ia melihat sesuatu. Di dalam kaca, di balik pantulan, Gibran sedang berdiri, menatap ibunya, menangis, dan dari baliknya, sesosok bayangan tinggi, gelap, merayap ke arahnya. Tangan makhluk itu menutup mulut Gibran. Cermin itu kembali gelap. Dan Gibran tak pernah ditemukan. Sudah 3 hari Gibran menghilang. Polisi tak menemukan petunjuk. Tetangga hanya bisa menghibur. Namun si ibu tahu, Gibran tidak pernah keluar rumah. Ia masih di sana, di balik kaca itu. Setiap malam, si ibu duduk di depan cermin tua itu, menunggu, menangis, berdoa. Lalu, pada malam ketiga, cermin itu mulai berubah. Pantulan di dalamnya tidak lagi sama dengan ruang di luar. Di balik permukaan kaca, tampak hutan gelap, kabut tebal, dan sesosok kecil berjalan di antara pepohonan. Gibran memanggil ibu. Ibunya tersentak. Itu suara Gibran. Jelas, lembut. Lalu muncul suara kedua, berat, kasar, dari balik cermin. Kalau kau ingin anakmu kembali, ikutlah ke sini. Dan cermin itu memantulkan bukan dunia, tapi jalan masuk ke dimensi lain. Dengan hati yang remuk, si ibu mengambil kain putih yang biasa menutupi cermin. Ia menggenggamnya erat, lalu perlahan membuka kembali tabir antara dunia nyata dan dunia lain. Cermin itu berubah menjadi portal gelap yang berdenyut lembut. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Udara dingin menusuk, aroma tanah basah dan hutan liar menyambutnya. Di sekelilingnya, kabut tebal menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi. Suara gemerisik daun dan bisikan tak kasat mata membuat bulu kuduk berdiri. Gibran, serunya, suaranya bergetar antara harap dan takut. Namun bayangannya sendiri, tak ada di balik kabut itu. Ia tahu, pencarian ini adalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih gelap. Di dunia cermin, kabut tebal menyelimuti segalanya. Si ibu berjalan perlahan, mata tajam menembus kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, bayangan hitam bergerak cepat di balik pepohonan. Bayangan itu bukan manusia, tapi sosok tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" Suara si ibu bergetar ketakutan. Bayangan itu hanya menatap tanpa bicara, lalu menghilang ke dalam kabut. Rasa dingin merayap di seluruh tubuhnya, tapi ia tahu harus terus mencari Gibran. Namun semakin dalam ia masuk, semakin gelap dan asing dunia itu terasa. Di tengah kabut, si ibu menemukan sebuah prasasti batu tua yang hampir tertutup lumut. Ukiran aneh terpahat di permukaannya, simbol-simbol kuno yang sulit dimengerti. Dengan gemetar, ia menyentuh prasasti itu dan seketika suara gaib bergema di telinganya. Cermin itu adalah gerbang antara dunia manusia dan jin. Mereka yang melewati cermin bisa terperangkap selamanya. Si ibu terdiam, merasakan beban berat kebenaran yang tak bisa ia tolak. Tapi tekadnya untuk menemukan Gibran jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melanjutkan langkahnya, meski bayangan di balik kabut semakin mengintai. Langkah si ibu terhenti saat kabut di hadapannya perlahan menyingkir. Dan dari kegelapan, muncul sesosok makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup, tapi matanya, merah menyala, tajam menembus jiwa. "Kau bukan milik tempat ini," suaranya berat dan menggema, "tapi jika ingin menemukan anakmu, kau harus menjawab." Makhluk itu menunjuk ke arah 3 batu datar di tanah, masing-masing memiliki simbol, air, api, dan bayangan. "Pilih,
mana jalanmu?" Si ibu menatap ketiganya. Napasnya terputus. Setiap pilihan tampak seperti jalan menuju kematian. Namun ia tak ragu. Ia menunjuk simbol bayangan. Makhluk itu tersenyum samar. "Kau telah memilih jalan yang benar." Pintu kabut pun terbuka, dan di baliknya terdengar suara Gibran memanggil, "Ibu." Si ibu melangkah ke dalam lorong yang terbuat dari bayangan, gelap, dingin, dan bergerak. Dindingnya bukan batu, tapi kenangan. Ia melihat pantulan masa lalunya. Gibran tertawa, Gibran menangis, Gibran tertidur di pangkuannya. Lorong itu bukan sekadar jalan, tapi ujian hati. Tiba-tiba, suara Gibran terdengar lagi, namun kini dari banyak arah sekaligus. "Ibu, tolong aku. Ibu, aku di sini. Ibu, jangan tinggalin aku." Si ibu berlari, panik, namun setiap belokan membawa dia kembali ke tempat yang sama. "Ini labirin," bisiknya ketakutan. Dan di ujung lorong, berdiri sosok anak kecil, punggungnya menghadap. Apakah itu Gibran? Atau sesuatu yang lain? Si ibu menatap sosok kecil di ujung lorong. Anak itu berdiri membelakangi, tubuhnya seperti Gibran. "Gibran?" bisiknya lirih. Sosok itu tak menjawab, hanya menggoyangkan kepala pelan, kiri ke kanan. Perlahan, ia berbalik, dan di sanalah kengerian itu muncul. Wajahnya kosong. Hanya kulit polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun dari wajah tanpa bentuk itu, terdengar suara lirih, "Kau ibunya, tapi tak pernah melihat siapa aku sebenarnya." Si ibu mundur, tubuhnya gemetar. "Kau bukan Gibran." Sosok itu bergerak maju, pelan tapi pasti. Bayangannya menyebar di dinding, dan berubah menjadi tangan-tangan panjang yang mencoba meraih. Dan tepat sebelum menyentuhnya, ia terbangun di ruang putih, asing, sunyi. Sebuah tempat di antara dunia. Ruang itu putih, tak berdinding, tak berlantai. Si ibu berdiri di tengah kehampaan. Tak ada suara, tak ada arah. Lalu, dari kejauhan, muncul sesosok perempuan tua berselendang hitam. Matanya buta, tapi menatap langsung ke jantung si ibu. "Kau telah melangkah terlalu jauh ke dunia yang tak mengenal waktu. Disinilah para jiwa terjebak antara hidup dan mati." Si ibu berlutut, tubuhnya lemas. "Aku hanya ingin anakku kembali." Sang perempuan tersenyum pahit. "Anakmu telah disentuh oleh jin. Tapi belum terlambat. Kau punya satu kesempatan lagi. Namun, kau harus menyerahkan sesuatu." "Apa?" tanya si ibu. "Kenangan terindahmu tentang dia." Diam. Keheningan itu menggantung, berat, menyayat. Karena apa arti cinta, jika kenangan pun harus dikorbankan? Si ibu menunduk. Air mata jatuh ke lantai tak terlihat. Wajah Gibran, bayi mungil di pelukannya, hari pertama sekolah, tawa di tengah hujan. Semua itu berkelebat dalam pikirannya. Perempuan tua mendekat, membuka telapak tangannya. "Berikan kenangan terindahmu. Itulah pintu untuk membawa anakmu pulang." Dengan tangan gemetar, si ibu menyentuh telapak itu. Dalam sekejap, sebuah kenangan menguap dari benaknya. Saat Gibran memeluknya sambil berkata, "Ibu, jangan pernah pergi ya, itu hilang." Si ibu tersentak. Ia masih tahu siapa Gibran, tapi tak tahu mengapa hatinya terasa kosong.
Kenangan itu telah menjadi harga. Kini, lanjutkan perjalananmu, kata perempuan tua. Dan lorong cahaya pun terbuka di hadapannya. Langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Si ibu melangkah masuk ke lorong cermin yang kini terlihat berbeda. Cermin-cermin di sekelilingnya tak lagi memantulkan dirinya, melainkan bayangan dirinya yang tak ia kenali. Salah satunya menangis, yang lain menjerit, dan satu hanya tersenyum miring, menatap langsung ke arahnya. Ia berjalan cepat, tak berani menatap lama. Tiba-tiba, salah satu cermin retak. Retakan itu membentuk wajah Gibran, berteriak dalam diam, "Ibu, cepatlah!" Si ibu mendekat, meletakkan tangan di cermin, dan seketika itu, bayangan di belakangnya bergerak. Seseorang atau sesuatu mengikutinya sejak awal. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangannya kini tersenyum. Dan matanya menyala merah. Di ujung lorong cermin, dua sosok anak muncul, keduanya serupa, wajah Gibran. "Ibu, aku di sini. Aku Gibran yang asli." Si ibu terpaku. Mereka berdua menangis, memanggil, memohon. Namun hanya satu yang benar. Perempuan tua muncul kembali dalam kilatan bayangan. "Ingatlah, Gibran tidak pernah menyebut namamu saat takut. Ia hanya memeluk dan diam." Si ibu menutup mata. Mengikuti nalurinya, ia merentangkan tangan ke satu sosok yang hanya menangis, tanpa berkata sepatah pun. Sosok lain mendesis, tubuhnya meleleh seperti malam tersiram fajar. "Kau memilih dengan hati, dan itu menyelamatkanmu." Namun bayangan itu belum pergi. Ia berjanji akan kembali. Karena dunia jin tak pernah benar-benar tertutup. Pelukannya pada Gibran terasa nyata, hangat. Dan tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyelimuti mereka. Saat matanya terbuka, ia berada di rumah. Di ruang tamu. Cermin di depannya sudah retak, tapi Gibran tertidur di pelukannya. Ia memeriksa napas anak itu, masih ada. Masih nyata. Semuanya terasa tenang, tapi tak benar-benar sama. Di dinding, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan di bawah jam itu, terpampang coretan kecil seperti tulisan anak-anak. "Terima kasih sudah memilih yang benar. Tapi kami masih di sini." Si ibu merasakan dingin menjalar di tengkuknya. Cermin tak lagi sekadar benda mati. Ia tahu, lorong itu bisa terbuka kapan saja. Dan dunia jin tak pernah melupakan yang pernah masuk ke dalamnya. Beberapa hari telah berlalu. Gibran kembali bermain. Tertawa, seolah semuanya normal. Tapi si ibu tahu, ada yang berbeda. Setiap malam, Gibran terbangun dan memandangi cermin di ruang tamu. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum. "Kamu lihat apa, Nak?" "Mereka. Teman-temanku." Si ibu tercekat. Saat mencoba menyingkirkan cermin itu, ia menemukan guratan aneh di belakangnya. Gambaran sosok tinggi kurus, bertangan panjang, dan anak kecil, menggandeng tangan makhluk itu. Di bawah gambar itu, tertulis dalam tulisan terbalik, "Anakmu belum sepenuhnya milikmu." Si ibu menggigil. Pelukannya pada Gibran terasa lebih erat, tapi juga lebih takut. Karena kadang, yang kembali bukan hanya anakmu, tapi juga sesuatu yang ikut pulang bersamanya.
Semakin hari, si ibu tahu, bayangan itu bukan lagi sekadar ingatan. Gibran mulai berbicara dalam tidur. Bahasa yang tak dimengerti. Nama-nama yang tak pernah diajarkan. Mereka bilang, "Aku harus kembali, Bu." Dan malam itu, cermin memantulkan sesuatu yang tak seharusnya. Bukan ruang tamu. Bukan dirinya. Tapi sebuah ruangan gelap, dengan makhluk tinggi berjubah kabut, bermata merah menyala. Penjaga. Makhluk itu menatapnya, seolah berkata, "Kau belum menebus sepenuhnya. Anaknya belum milikmu." Si ibu menatap Gibran, dan tahu, ia tak punya pilihan. Untuk selamatkan anaknya sepenuhnya, ia harus kembali ke cermin. Satu kali lagi. Dan kali ini, ia mungkin tak bisa kembali. Di depan cermin yang retak dan berkerut, si ibu berdiri tegap. Gibran dipelukannya, hampir tertidur. "Ini terakhir, Nak, Ibu akan berjuang untuk kita." Dia melangkah masuk. Lorong gelap menyambutnya dengan dingin yang menusuk tulang. Di ujung sana, sosok berjubah kabut menanti. "Jika kau ingin anakmu kembali penuh, kau harus memberikan sesuatu yang tak bisa kembali." Si ibu terdiam. Ia tahu maksudnya. "Aku rela." Bayangan itu menyentuh tangannya, dan perlahan, wajah si ibu mulai memudar. Pengorbanan cinta sejati adalah melepas sebagian dirimu untuk menyelamatkan yang kau cintai. Dan dalam cahaya terakhir itu, Gibran terbangun, dan untuk pertama kali, tersenyum benar-benar lega. Namun, suara bisikan terakhir bergema, "Jangan lupa, lorong itu selalu terbuka." Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.